DJP online ditutup. Bagaimana cara lapornya? Selamat datang di channel Rudy Konsultan, channel yang membahas tentang informasi perpajakan dan tutorial tentang aplikasi perpajakan. Hai Sobat Pajak, gimana kabar Sobat Pajak hari ini? Gue doakan semoga Sobat Pajak dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari wabah COVID-19. Di video kali ini meneruskan dari video yang sebelumnya, yaitu di tanggal 21 kemarin, di 21 Oktober ya lebih tepatnya, DJP Online menutup pelaporan PPN 1111 menggunakan file CSV. So, bagaimana cara pembetulan ISPT PPN dari sebelum masa September? Akan kita bahas lebih dalam lagi di sini. So, sebelum kita lanjut, untuk teman-teman yang saat ini belum klik tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe di bawah ini. Jangan lupa nyalain juga loncengnya agar Sobat Pajak pada saat kita ada update video terbaru, Sobat Pajak adalah orang pertama yang mendapatkan notifikasi atau mendapatkan informasi terbaru dari kami. Oke, untuk di sini untuk pembetulan ya, bagaimana cara pembetulan ISPT PPN 1111 yang masih menggunakan aplikasi e-faktur 3.0. Sobat Pajak tetap menggunakan aplikasi e-faktur 3.0 untuk pembetulannya. Dan pelaporannya pun dari Januari sampai dengan atau sebelum masa September ya, Sobat Pajak masih bisa menggunakan aplikasi, bisa menggunakan djponline.pajak.go.id. Jadi sebelum bulan 9, bulan Agustus, Juli, Juni dan lain-lain, Sobat Pajak masih bisa upload di sini, atau Sobat Pajak juga bisa menggunakan aplikasi web based. Jadi yang penting Sobat Pajak buka di sini ya, saya simulasikan aplikasi e-fakturnya, terus kemudian misalnya di sini kita posting SPT ya. Nah, terus kemudian sebelum masa September misalnya saya buat di bulan 8 tahun 2020, terus kita buat pembetulan pertama, cek dokumen PKPM, terus kemudian kita posting. Nah, setelah data SPT berhasil dibentuk, kita klik OK aja. Terus kemudian kita buka SPT-nya. Nah, terus kita perbaharui tampilan, maka di sini akan otomatis muncul bulan 8 pembetulan pertama. Nah, jika Sobat Pajak ini sudah buat, katakanlah misalnya ada pembatalan faktur atau apapun, terus kemudian posting, setelah itu Sobat Pajak setelah diposting, Sobat Pajak untuk pelaporannya bisa menggunakan file CSV, bisa juga menggunakan aplikasi berbasis web based. Nah, misalnya di sini untuk pembuatan pelaporan secara CSV, Sobat Pajak cukup mudah ya, tinggal buka SPT dulu untuk dirubah, yaitu kita isi yaitu lampiran induknya ya, tanggalnya. Di sini saya cuma buat simulasi, jadi tidak ada perubahan yang saya buat. Jadi posisinya nanti akan nihil juga. Nah, setelah itu kita checklist semua untuk lampiran AB, A1, A2, B1, B2 dan B3. Terus kemudian kita kasih tanggal ya, tanggal pelaporannya misalnya 30 bulan 10 2020. Nah, setelah itu kita klik simpan. Di sini yang perlu saya informasikan bahwa di aplikasi ISPT berbasis web based untuk saat ini belum ada lampiran A1, A2, B1, B2 dan B3. Jadi di aplikasi e-faktur ini Sobat Pajak perlu buat SPT-nya, terus kemudian untuk mencetak lampiran A1, A2, B1, B2 dan B3. Jadi misalnya tadi setelah Sobat Pajak buat SPT-nya, terus kemudian tadi ke lampiran induk, Sobat Pajak bisa melaporkan pelaporannya melalui CSV, atau di sini Sobat Pajak bisa menggunakan yaitu aplikasi berbasis web based. Jadi kita pilih sertifikatnya ya. Nah, terus kemudian setelah muncul ini, untuk Sobat Pajak yang belum tahu tentang tutorial cara install sertifikat elektronik dalam browser, yaitu multi sertifikat. Jadi ada beberapa sertifikat di browser, Sobat Pajak bisa klik link di atas.
Atau sobat pajak bisa lihat di video saya yang sebelumnya, yaitu tentang tutorial cara install sertifikat elektronik lebih dari 3. Nah, setelah ini muncul, sobat pajak tinggal masukkan yaitu password ya, password akun PKP-nya. Nah, setelah kita login, maka kita akan dihadapkan dengan menu begini ya. Nah, sobat pajak untuk mempostingnya, jadi ini tadi yang saya buat yaitu pembetulan di bulan 8. Nah, untuk sobat pajaknya tinggal klik di administrasi SPT, terus kemudian monitoring SPT. Nah, silakan sobat pajak tampilkan saja. Nah, di sini sudah ada pembetulan eh, bulan 8 tahun 2020 ya. Kita bisa hapus dulu coba. Kemudian kita tampilkan. Maka di sini tidak ada ya. Kita tambah posting ya. Posting terus kemudian kita pilih bulannya, bulan 8, terus pembetulannya kita buat pembetulan 1, kita klik submit. Maka di sini akan posting menu ini ya. Jadi ini SPT sedang diproses untuk refresh sobat pajak, di refresh terus sampai nanti di sini actionnya berubah. Nah, di sini sudah berubah ya. Nah, ini pembetulan pertama. Terus kemudian kita klik buka aja. Nah, terus kita lihat di lampiran AB, kalau memang tidak ada perubahan, sobat pajak bisa checklist langsung pernyataan ya. Di rekapitulasi itu tidak ada, tidak perubahan. Kemudian kita klik submit. Nah, di situ kita masukin sertifikat ya, sertifikat digitalnya. Nah, setelah itu sobat pajak masukkan paspresnya ya. Setelah itu kita klik setuju. Oh, paspres valid. Kita coba lagi. Nah, setelah isi paspres itu berhasil, kita klik OK aja. Sini. Nah, setelah itu sobat pajak tinggal isi aja ya, isi tanggal, terus kemudian kalau memang sobat pajak sudah cek untuk nilai DPP dan lain-lain sudah sesuai. Untuk lampiran 2 di sini karena posisinya nihil, jadi tidak ada transaksi ya, atau nihil. Setelah itu PPN terutang juga tidak ada. Kita bisa checklist yaitu pernyataannya. Setelah itu kita isi tanggal pelaporannya. Setelah itu kita klik submit. Nah, tadinya muncul 4 opsi di sini. Nah, di sini ada 4 opsi: buka, hapus, lapor, atau cetak SPT. Jadi kelebihan di aplikasi e-faktur berbasis web based bisa langsung cetak SPT ya. Nah, terus kemudian kita bisa klik lapor. Nah, jadi ini asumsi pertama jika mau melakukan pembetulan di masa sebelum masa September menggunakan aplikasi web based. Tapi untuk cara pelaporan yang menggunakan DJP online, sobat pajak tinggal login, terus kemudian seperti biasa ya, buat SPT, terus kemudian tinggal sobat pajak upload file CSV-nya. Yang perlu di note-nya adalah yang bisa dilaporkan sebelum masa 9. Jadi kalau setelah masa 9 nanti di bulan berikutnya di masa Oktober itu DJP online sudah tidak menerima pelaporan PPN 1111. Sobat pajak bisa melaporkannya di web ifaktur.pajak.go.id. Oke, jadi fungsinya apa untuk e-faktur? E-faktur sendiri adalah fungsinya untuk ngerekap ya, untuk pembuatan faktur pajak. Jadi untuk pelaporannya tetap menggunakan web based. Di sininya untuk merekam yaitu faktur pajak keluaran atau menginput faktur pajak masukan ya, atau populated data. Oke, sampai sini dulu yaitu tentang tutorial cara pembetulan ISPT PPN 1111 di masa sebelum masa September ya. Jadi misalnya Januari sampai dengan masa Agustus, dengan adanya DJP online sudah menutup untuk pelaporan PPN 1111 dari masa September sampai masa berikutnya.
Untuk sobat pajak yang suka dengan video ini, jangan lupa kasih jempol ke atas. Jika teman-teman yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe agar pada saat kita ada update video terbaru, sobat pajak dapat notifikasi pemberitahuannya. Dan jika sobat pajak ada request tentang pembahasan perpajakan, sobat pajak bisa juga ramaikan kolom komentar di bawah tentang request pembahasannya, mau membahas tentang perpajakan apa. Dan jika sobat pajak rasa video ini bermanfaat, jangan canggung-canggung untuk share ke teman-teman kalian agar informasi yang saya sampaikan bisa tahu orang banyak. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.